Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Widya Fadliah dengan NPM 2081100094, mata kuliah Seminar Psikologi Islam kelas E dengan dosen pengampu Bapak Syahri Ramadan, SPSI MTC. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas proposal Seminar Psikologi Islam yang berjudul Gambaran Kebersyukuran Mahasiswa dalam Menyelesaikan Skripsi. Baik, adapun latar belakang pada proposal ini yaitu kebersyukuran memberikan keuntungan karena mampu membuat mahasiswa berpandangan yang lebih positif dan memiliki perspektif yang luas mengenai kehidupan dan berbagai peristiwa yang dialaminya, sehingga dapat bermanfaat untuk mengevaluasi peristiwa yang didapatkan selama menjalani perkuliahan, khususnya pada mahasiswa akhir yang lebih banyak memberikan tuntutan dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas akhir maupun skripsi. Selanjutnya itu kebersyukuran merupakan salah satu emosi positif. Emosi positif yang dimiliki individu dapat mendukung kepuasan, meningkatkan kualitas hidup, kebahagiaan, hingga memunculkan harapan dalam hidup, sehingga individu akan merasakan kedamaian meskipun sedang berada dalam fase sulit. Menurut Halimatus Sya'diyah 2020, Ramzan dan Rana 2014. Selanjutnya, kajian lain lebih spesifik menunjukkan individu yang bersyukur dapat melihat suatu masalah dengan sisi yang lebih positif, bijaksana, merasa tanggung jawab dalam menjalani hidup, hingga mampu mengontrol emosi. Yunanto 2020 dan Warnkis 2014. Selanjutnya, berdasarkan pemaparan di atas, kebersyukuran mahasiswa penting untuk dibahas dalam menjaga stabilitas psikologisnya. Penelitian terkait kondisi psikologis individu tidak dapat digeneralisasikan kepada individu yang lain. Dalam hal ini, mengingat banyaknya mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia dan belum adanya kondisi spesifik terkait kebersyukuran pada kalangan mahasiswa akhir terutama di Universitas Islam Riau, maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana gambaran tingkat kebersyukuran pada mahasiswa akhir. Selanjutnya, adapun rumusan masalah pada proposal ini yaitu bagaimana gambaran kebersyukuran terhadap penyelesaian skripsi mahasiswa. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kebersyukuran terhadap penyelesaian skripsi mahasiswa agar penelitian ini lebih terarah dan tidak keluar dari permasalahan yang ada. Maka penelitian ini hanya ingin mengetahui tentang bagaimana gambaran kebersyukuran terhadap penyelesaian skripsi mahasiswa. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran gambaran kebersyukuran terhadap penyelesaian skripsi mahasiswa. Selanjutnya itu ada definisi, teori dan aspeknya. Kebersyukuran dapat diartikan sebagai kecenderungan umum untuk menyadari dan merespon dengan emosi bersyukur terhadap kebaikan orang lain dalam pengalaman positif dan apa yang diperoleh individu. Selanjutnya, kebersyukuran dapat menurut MC Kulok dan Emmons dan Sang tahun 2002. Selanjutnya, kebersyukuran dapat dimanifestasikan dalam perasaan-perasaan positif yang merupakan senang dan bahagia. Ini menurut Hambali dan kawan-kawan 2015. Selanjutnya, kebersyukuran atau gratitude didefinisikan sebagai bagian dari orientasi hidup melalui perhatian dan penghargaan atas hal positif di dunia. Menurut Wood dan kawan-kawan 2008. Selanjutnya ada menurut Ghazali 2008 bahwa rasa syukur adalah menyadari bahwa tidak ada yang memberi kenikmatan kecuali Allah. Seseorang bersyukur setiap harinya memiliki emosi positif yang lebih besar dibanding emosi negatif.
Selanjutnya, adapun definisi, teori, dan aspeknya. Kebersyukuran merupakan konstruksi kognitif, emosi, dan perilaku. Kebersyukuran sebagai konstruksi kognitif ditunjukkan dengan mengakui kemurahan dan kebaikan hati atas berkah yang telah diterima dan fokus terhadap hal positif di dalam dirinya saat ini. Sebagai konstruksi emosi, kebersyukuran ditandai dengan kemampuan mengubah respons emosi terhadap suatu peristiwa sehingga menjadi lebih bermakna. Menurut Rosenberg dan kawan-kawan 2004. Selanjutnya, aspek-aspek kebersyukuran ini terdiri dari 3 aspek menurut Munajid 2006. 1. Aspek nikmat. Mengenai nikmat dapat membuat seseorang memiliki kesejahteraan subjektif yang baik ketika manusia mengetahui betapa banyak nikmat yang mereka dapatkan dalam hidup mereka. 2. Aspek menerima nikmat. Manusia yang menerima nikmat akan menunjukkan kefakirannya atas segala nikmat yang didapatkan di dunia ini, maka manusia akan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Aspek memuji Allah. Memuji Allah atas nikmatnya. Aspek ini menjelaskan bahwa memuji Allah dapat dilakukan dengan cara umum, yaitu dengan memuji Allah bersifat dermawan, pemurah hati, luas pemberiannya, dan sebagainya. Selanjutnya, adapun jenis-jenis penelitian. Adapun jenis penelitian dalam proposal ini yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono 2016 mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian yang naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah atau natural setting. Penelitian ini juga menggunakan rancangan penelitian studi kasus. Menurut Merriam dan Tisdale 2015 mendefinisikan studi kasus sebagai deskripsi dan analisis mendalam dari bounded system, sebuah sistem yang tidak bisa lepas dari satu kasus dengan kasus yang lain karena di dalam studi kasus memunculkan adanya bagian-bagian sistem yang bekerja secara terintegratif dan berpola dengan yang lain. Selanjutnya, subjek penelitian ini yaitu mahasiswa akhir Fakultas PGSD di Universitas Islam Riau yang baru saja menyelesaikan penyusunan skripsinya. Lokasinya yaitu menerapkan lokasi wawancaranya itu di kos informan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Instrumen dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Pengumpulan dengan wawancara menurut Estenbeth dan dalam Sugiono tahun 2019, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Lalu observasinya yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian menurut Widayoko 2014. Observasi yang digunakan yaitu observasi partisipan menurut Rianto tahun 2010. Observasi partisipan adalah metode pengumpulan jenis data penelitian yang dilakukan dengan menghubungkan seorang peneliti secara langsung untuk terjun ke tempat penelitian sehingga mengambil bagian dalam kegiatan observasi. Selanjutnya, adapun model, pola, dan metode penelitian psikologi Islam. Saya menggunakan metode Barat, teori Barat yang sudah diislamisasikan, yaitu tentang kebersyukuran. Saya menggunakan pola penelitian ini sebagai berikut. Psikologi modern menjelaskan ajaran Islam. Psikologi modern adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia serta dirumuskan atas dasar spekulasi yang dibuktikan dengan metode-metode ilmiah.
Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu masalah yang berkembang di masyarakat. Menurut Mahardika dan Farida 2019. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu metode studi kasus, yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui pengamatan terhadap keadaan kelompok masyarakat setempat, lembaga atau individu. Menurut Walia 2009. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari proposal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.